Nah, jadi pertanyaannya kenapa bisa Mm-mm. energi negatif itu ada di dalam diri? Iya. Seperti ungkapan tadi bahwa yad bawam tat bawati. Makanya ada dua faktor penyebab kalau menurutnya. Apa itu penyebabnya? Bisa dari dalam diri, intern, Dari dalam diri. bisa dari luar. Bisa dari luar. Bisa. Nah, yang menarik ini yang dari luar dulu. Yang dari luar. Selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program Juru Pandit Spiritual. Mungkin di dalam perbincangan kali ini Tityang akan mencoba menanyakan kembali di mana sempat Tiang membuka postingan dari Juru Pandit. Di sana ada salah satu netizen, kurang lebih pertanyaannya menanyakan tentang energi. Nah, khususnya energi itu yaitu energi negatif yang ada di dalam diri. Inggih, Juru Pandit alar Juru Mangkuari, dari pertanyaan Tiang tadi, kira-kira seperti apa itu energi ini? Mohon dijelaskan lah. Nah, segala lagi suhu tiang. Om Swastiastu Mangkurobi. Oh, Swastiastu. Swastiastu para pemirsa Juru Pandit Spiritual Channel. Ampura niki tiang buaya narasumber nggih. Ampura banget. Karena yang yang disebut dengan narasumber ini artinya sudah menguasai segalanya. Narasumber baik itu sastra ataupun ilmu-ilmu yang lain sudah dikuasai. Nah, niki terkait dengan pertanyaan Mangkurobi, Tiang juga lihat di postingan-postingan sebelumnya bahwa banyak yang menanyakan tentang kok bisa ada energi negatif di dalam diri. Itu banyak Tiang lihat, cuma Tiang belum sempat membalas. Jadi di video sebelumnya dulu juga pernah Tiang bahas tentang energi negatif. Nah, sebelum kita berbicara jauh lebih tentang energi negatif, jadi energi itu adalah kekuatan, kekuatan yang tak kasat mata sebetulnya. Jadi sifatnya halus. Nah, di dalam dunia ini, di alam semesta ini kan ada dua jenis energi. Eksistensi energi ada dua deh. Energi negatif, energi positif. Ada dua, energi negatif dan energi positif. Nah, kenapa bisa muncul di dalam diri energi negatif kita? Jadi ada ungkapan di dalam Upanishad kalau tidak salah. Yad bawam tat bawati. Yad bawam tat bawati. Kira-kira seperti apa itu sebenarnya? Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Nah, Yad bawam tat bawati. Nah, kalau kita kaitkan ke dalam hukum 12 hukum alam semesta, itu kan ada yang istilahnya law of attraction. Jadi hukum daya tarik menarik. Ini sangat rentan. Makanya kalau kita bicara energi, jadi hukum energi ini ya, energi itu akan menarik energi yang sefrekuensi, yang sejenis. Ini kalau kita bicara hukum energi, dia akan menarik energi yang sejenis, sefrekuensi. Nah, kalau nanti kita dominan di dalam tubuh kita itu ada energi negatif, jadi karena di alam semesta ini semua adalah energi, kita energi, kita semua energi, semua energi, tumbuh-tumbuhan pun energi. Nah, jadi ini yang menarik. Jadi alam ini akan merespon apa yang kita pikirkan. Nah, jadi ini dikaitkan dengan hukum daya tarik menarik. Nah, jadi pertanyaannya kenapa bisa
energi negatif itu ada di dalam diri. Iya. Seperti ungkapan tadi bahwa yad bawam tak bawati. Energi mana yang cenderung kita bangkitkan? Berarti tergantung pola pikir. Pola pikir. Ini yang sangat berpengaruh di dalam diri kita. Kenapa di dalam diri kita ada energi negatif? Di sana ada keangkuhan, terus kesombongan, kebencian. Pokoknya yang hal-hal yang menjurus ke negatif. Nah, ini yang akan membuat diri kita terkontaminasi energi negatif. Gitu. Ini yang akan membuat sangat membuat, karena suatu hal kebiasaan yang terus kita lakukan itu akan menjadi suatu habit atau kebiasaan yang mungkin sudah menjadi melekat di dalam diri kita, yang sulit nantinya akan dirubah. Berarti dadosnya ya umpamanya wawo kan sudah disampaikan itu bahwa semua ini adalah energi. Dan itu yang iwan yang memahami apa yang Jero Pandit sampaikan tadi, bahwa sampai mampu bisa masuk ke dalam diri kita terkait dengan energi negatif nika, kemungkinan kita selalu dikuasai oleh pikiran negatif. Pikiran. Sehingga yang tertarik nika justru adalah energi yang sifatnya negatif dan itu yang terniwan yang itu yang bisa sangat membuat diri kita, kenapa di dalam diri kita ada energi negatif. Nah, jadi efeknya kalau di dalam tubuh kita itu ada energi negatif, itu akan memblok, dia akan membuat tembok-tembok pendinding yang tebal. Jadi rezeki pun akan seret. Jadi larinya ke sana. Terus kesehatan kita itu, makanya coba baca di search di Google nanti. Kalau secara ilmiah, orang yang dominan berpikiran negatif itu cenderung kena penyakit. Berarti lebih riskan terkena penyakit. Lebih riskan, itu fakta. Makanya kalau ingin kita sehat, kendalikan pikiran kita agar selalu ke hal-hal yang positif. Seperti hal-hal yang positif. Berpikiran positif. Makanya berpikir positif, yang dari pemikiran muncul perilaku yang baik. Makanya Trikaya Parisuddha ini akan muncul dia seimbang. Itu kalau menurut Tiang. Kenapa di dalam tubuh itu ada energi negatif ya? Karena dalam diri kita. Makanya ada dua faktor penyebab kalau menurut Tiang. Apa itu penyebabnya? Bisa dari dalam diri, intern. Dari dalam diri. Bisa dari luar. Dari luar. Bisa. Nah, yang menarik ini yang dari luar dulu. Yang dari luar, yang namanya manusia, ya. Manusia, makanya orang Bali bilang jelema. Malah kan itu berbekal. Apapun yang kita buat, entah kebaikan apapun, terkadang ada juga orang yang tidak menyukai. Sekalipun di dalam keluarga. Apalagi orang lain, pasti ada yang tidak menyukai. Berarti energi dari orang itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi pola atau energi dalam diri kita. Bisa. Apalagi tingkat keimanan kita tidak kuat. Misalkan kalau orang yang membenci kita menggunakan hal-hal yang sangat buruk, misalkan menggunakan mistis, kemudian ilmu hitam. Jadi energi yang dikirimkan ke tubuh kita itu melekat. Nah, kalau ini tidak kita netralisir, dari energi yang kecil itu akan membesar. Ya. Kalau itu dibiarkan, akan membesar. Bertumbuh terus. Bertumbuh kembang karena energi itu halus. Nah, terus gini. Niki kan udah masuk ke dalam energi yang datang, energi negatif yang datangnya dari luar, yang bisa mempengaruhi badan atau fisik seseorang. Nah, jika yang di luar ini sudah masuk dan tubuh berkembang, terus Jero juga mengatakan bisa muncul di dalam diri, seandainya bagaimana ini yang dari luar sudah masuk, terus kita juga punya pemikiran. Nah, bagaimana ini? Apalagi didorong dengan pemikiran kita yang selalu negatif. Nah, ini yang akan bertumbuh besar. Makanya
tidak sedikit orang kita jumpai banyak sekali orang depresi. Oh, Sedikit depresi, stres. Kadang-kadang kalau kita kebawa ke psikologis itu beda ceritanya. Makanya kalau kita kebawa ke spiritual, ke religius, beda juga jawabannya. Makanya kalau untuk mengatasi orang-orang stres seperti itu, penyebabnya adalah energi negatif, jawabannya adalah meditasi, relaksasi, itu jawabannya. Nah, seperti itu penjelasan dari Juru Pandit tentang konteks energi. Nah, karena penjelasannya timbul pertanyaan yang mungkin walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa caranya untuk menetralisir salah satunya adalah bermeditasi. Akan tetapi, nah, bagi orang awam, hal meditasi ini sangat sulit dilakukan. Nah, kira-kira saya akan coba bertanya ke teman-teman yang berdua ini. Hal yang paling gampang atau hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menetralisir energi negatif dalam diri. Seperti apa nih? Saya minta keduanya nanti pendapatnya seperti apa gitu. Kalau tiang ya, dengan jalan puasa itu bisa. Puasa, gitu. Kemudian melukat itu bisa. Melukat, gitu. Meditasi yaitu dengan membakar dengan api kundalini bisa. Itu pembakaran api kundalini kan bisa membakar suksma sarira. Jadi lapisan tubuh yang lebih halus. Kalau stula sarira kan ada yang jasmani kita. Itu dilakukan dengan pelukatan. Kalau puasa ini sangat membantu. Karena di dalam puasa itu ada detox. Kalau secara medis kan detox. Dengan mengosongkan badan kita dengan sari-sari makanan. Jadi itu detox tubuh. Detox tubuh. Kemudian pengosongan diri. Karena pada waktu kita puasa, kita pantangannya adalah pantang tidak boleh berpikiran negatif kalau orang puasa. Makanya itu proses pemurnian diri yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik mensucikan diri dengan puasa. Berarti dengan puasa. Dengan melukat. Dengan meditasi. Melukat, meditasi, dan puasa. Nah, itu dari penjelasan dari Juru Pandit sendiri. Nah, yang juga Punapi dari Mangkuari itu sendiri. Apa trik-trik spesial yang bisa kita bagikan kepada teman-teman? Kalau mungkin pemangku atau seperti yang kita kan ada dalam metode Balinya seperti mungkin dengan mantra-mantra kepemangkuan juga ada untuk pengelukatan baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini pertanyaan ini kan bagi orang awam, sehingga mungkin ada trik-trik khusus yang bisa Juru Mangkuari sampaikan kepada pemirsa di rumah. Cuman peniki yang tiang kan dari apa yang tiang tangkap atas apa yang disampaikan oleh Juru Pandit tadi kan. Kalau tiang mendengar tadi bahwa penetralisir yang bisa kita lakukan ternyata ada dua jalan. Pertama melalui jalan dari luar juga dan dari dalam kan gitu namanya. Dari luar ini adalah pengelukatan. Oh, dari luar kan kembali jadi ke pengelukatan sama. Pengelukatan kan namanya. Nah, terus yang kedua dari dalam itu ada puasa dan meditasi. Nah, yang agak sulit dilakukan kan dua hal ini. Dan tidak semua orang yang mungkin bisa melakukan hal ini. Nah, ini perlu arahan. Tapi yang mungkin harus dilatih, kita kembali ke pembahasan awal tadi itu bahwa energi negatif bisa ada dalam diri itu bersumber dari pikiran. Itu yang menarik. Kalau kita punya pikiran negatif, sudah barang tentu energi negatif akan masuk. Hal yang pertama bisa kita lakukan bagaimana kita mampu mengurangi pemikiran yang bersifat negatif. Satu, jangan terlalu gampang marah.
Jangan terlalu gampang marah, karena marah juga bagian yang Bisa, bisa mengganggu sangat. pola pikir. Ya. Ya, Itu kita sering marah, maka energi kemarahan orang di luar kita itu akan tertarik ke dalam, akan menyuburkan rasa marah kita. Makanya kita sendiri yang harus mampu mengurangi rasa marah dalam diri. tertarik itu menyuburkan rasa marah itu yang mungkin sangat itu kata-katanya menyuburkan rasa marah itu dari pihak luar itu Mas. Oke. Ya lagi jadi Bang. Yang kedua mungkin kita harus mampu menyadari bahwa apa yang kita miliki kita syukuri. Jangan sampai membandingkan dengan orang lain. Kalau membandingkan kondisi kita dengan orang lain, umpama dengan orang yang lebih mampu, itu akan bisa membangkitkan rasa iri hati, kan itu umpamanya. Makanya syukuri apa yang sudah kita miliki, sehingga kita mampu bersyukur, mampu menerima apapun yang sudah kita miliki. Yang berikutnya, kemungkinan bagaimana kita mampu mengelola hati kita untuk memaafkan. Berarti bisa kita belajar memaafkan. Karena nanti begitu kita tidak mampu memaafkan, itu akan juga menjadi sebuah pemikiran yang merusak. Karena nanti yen rasa benci dan rasa cinta ini kan patuh anunya. Sama rasanya di dalam. Begitu kita mencintai seseorang, begitu terus kat ingat saya. Begitu juga dengan kemarahan. Tetapi sifatnya kalau kita marah kepada orang lain tidak mampu memaafkan, itu akan merusak diri kita sendiri. Itu bedanya. Mungkin beberapa hal itu yang paling dekat yang bisa kita aplikasikan dalam diri. Dan yang menurut dia. Becek sekali. Berarti bisa kita tarik garis lurusnya sedikit bahwa bagi orang-orang awam atau pemirsa yang mungkin belum bisa melakukan puasa dan meditasi, bisa menjalani hal yang sederhana, yaitu melatih pikiran agar bisa lebih terbuka, mungkin bisa, sehingga intinya pikiranlah biar pikiran kita tidak berpengaruh sesuatu hal. Sebetulnya itu masuk ke dalam puasa itu. Pemikiran masuk dalam puasa? Enggak. Apa yang dipaparkan Kak Mangku, itu kan masuk ke dalam puasa, karena puasa itu adalah pengendalian indria. Itu masuk ke dalamnya, Kak. Termasuk kesabaran, dikendalikan, kemarahan, kebencian, kan semua hal-hal pikiran yang negatif di saat puasa itu semua dikendalikan. Termasuk gairah seksual, itu kan semua dikendalikan. Nah, itu termasuk, makanya 3 metode tadi yang secara garis besar yang Tiang sampaikan itu sangat mampu bisa menetralisir energi negatif. Nah, sekarang begini Jero, yang berkembang di masyarakat saat ini kan ada yang namanya, karena yang berkaitan dengan cara tadi yang Jero katakan itu melukat. Nah, sekarang melukat yang lagi boomingnya saat ini, ada yang mencari tempat pengelukat nih yang sudah ada pemandunya atau mungkin pemangkunya, atau ada juga mencari tempat pengelukaan tersendiri. Nah, yang bagusnya untuk pengelukatan itu di mana? Apakah memang di tempat yang sunyi sendiri itu melukat atau bagaimana itu? Karena itu tren di masyarakat sekarang. Sangat perlu kita memberikan sedikit wawasan ini. Bagaimana itu? Kalau Tiang pribadi, kalau ini tergantung tempat kita sekarang. Sebetulnya kalau dibaca yang di mana itu menawar dalam sastra apa? Sebetulnya pelukatan yang paling bagus itu adalah di laut. Di laut. Makanya Muastir Segara Agung. Jadi tempat bermuaranya beberapa sumber mata air kan semua bermuara di sana. Kalau jauh dari laut atau segara kan mencari sumber mata air. Pertama Segara.
kalau jauh dari segara mencari sumber mata air. Nih. Kan itu bukan. Kalau sumber mata air jauh, cari ke bungka. Itu air langit itu. Oh, berarti kalau sumber air jauh, cari bungka. Nah, karena bicara bungka ini apakah ada yang spesial? Apa sama semuanya bungka itu? Nah, terkadang kalau biasanya pada umumnya menggunakan bungka gading, sudomale, nggih. Gadang. Itu yang biasanya digunakan untuk melukat secara umum. Bukan kalau melukat secara pelukatan mele atau pelukatan yang khususnya mengkhusus, dia kan beda nih kan. Nah, artinya ini kan konteksnya di dalam energi negatif di dalam diri. Pakai bungka sudomale atau bungka gading. Bungka sudomale atau bungka gading itu bisa dipakai sarana untuk membersihkan energi negatif. Tapi Makurobi perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya pelukatan dengan menggunakan sarana air itu yang dibersihkan hanyalah fisik. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang paling dominan yang tadi kita katakan adalah sumber penariknya itu adalah dari pikiran mana. Karena ini yang lebih sifatnya lebih lebih kasar daripada budi. Kan mana ini yang harus kita kenalikan, pikiran. Ini yang sangat, contohnya kalau kita habis melukat, lagi kita memikirkan hal-hal yang disampaikan tadi, muncul kemarahan, lagi kebencian, lagi muncul percuma. Okay. Berarti bungka itu juga hanya media, tapi kembali kepada masing-masing pikiran gitu ya. Itu kalau menurut dia, makanya perlu digarisbawahi. Tidak menjadi jaminan orang itu hilang energi negatifnya 100%. Hanya dengan melukat. Tidak. Kalau tiang 100% tidak jamin. Berarti kan bisa digunakan metode. Metodenya adalah dengan pengelukatan. Mungkin pemahaman tiang tentang bungka itu sendiri atau mantra itu sendiri kan mungkin seperti yang kita mungkin sudah tahu bahwa pemahaman spiritual seseorang itu kan tidak sama. Kalau dia mampu memahami spiritnya itu sendiri, mungkin saja dia tidak membutuhkan sarana untuk membersihkan energi negatif di dalam dirinya. Tapi masalahnya yang kita ceritakan ini adalah orang awam yang perlu penanganan yang khusus, sehingga bungka itu adalah salah satu metode yang bisa yang dia gunakan untuk itu dari luar. Yang dari luar ya. Kalau dari penetralisiran dari dalam, yang sebetulnya malu untuk menangkapnya karena beliau adalah dirinya pakar. Karena beliau dulu pernah bilang bahwa yang bisa membakar energi negatif dalam diri adalah api kundalini. Kira-kira seperti ini jadi beri gambaran luasnya saja, walaupun secara detail mungkin tidak bisa kita diceritakan di video ini, tapi secara umumnya mungkin bisa disampaikan oleh Jermanku hari. Ini kan sekali napi sana disampaikan jero pandit tadi ini kan. Niki kan tingkatan orang kan berbeda-beda kan. Kalau sekarang konteksnya kita kan bagaimana menetralisir bagi orang atau semeton sana masih awam. Memang kalau sampai kita mampu menetralisir energi negatif dari dalam dengan menggunakan api kundalini, Niko membutuhkan banyak latihan. Proses yang panjang namanya. Karena napi untuk mencapai tingkatan kemampuan sampai mampu menguasai atau memunculkan api kundalini ini kok banyak hal tangga yang harus kita lewati gitu. Tapi itu secara garis besar. Itu maksudnya makanya ada mantra niki mungkin ada sekilas nggih. Om Sariram Kundam Mitiktam Yatah Karana Idalam Tatam
Sapta Ongkara Mayu Bahnir Sarwa Avya Bojantu Sarwada gitu. Sarwadang, iya. Avya Bojantu Sarwada. Jadi api Kundalini itu bisa membakar 3 lapisan tubuh dan membersihkan ke-7 cakra. Itu karena energi negatif itu akan melekat di sumber-sumber titik energi. Tinggi. Makanya dikatakan energi cakra itu bisa kotor. Tuh, nah itu secara garis besar. Nanti kalau masalah bagaimana teknisnya secara spesifik, bisa hubungi Mangku Robi atau Kak Mangku. Langsung tiap potong. Intinya dalam pembelajaran baik itu tentang api Kundalini, Tiang sarankan untuk mencari guru yang bisa dipercaya dimanapun. Bukan berarti saya harus menggiring Anda ke Juru Pandit, cuma tidak. memberikan jalan. Ingat, harus ada guru dalam setiap pembelajaran spiritual. Itu pesan wajib yang harus dipahami. Nah, ada satu yang tertinggal tadi. Bagi teman-teman yang awam, menggunakan bungka untuk penglukatan. Nah, bungka itu di mana dilakukan ini penglukatan diri ini? Apakah dia perlu? Kalau tiang kan masing-masing punya meraja. Nggih. Kan bisa di rong telu. Di rong tiga. Di rong tiga nih ke. Kalau bagi yang tidak tahu mantra nih, jadi lunas dengan cara bujuk sonteng atau pakai bahasa sendiri. Bahasa hati bisa. Yang penting dilakukan dengan tulus dan penuh keyakinan. Ini ke tunas susah ini ke melukat apa? Gitu. Berarti sangat simpel sekali dan bisa dilakukan oleh kalau teman-teman. Yang ingin menggunakan mantra itu bisa mungkin tiang bisa share satu mantra nih, yang bisa dibacakan di dalam bungka gading. Jadi itu pelukatan yang bisa kita gunakan waktu kita letah cutapi itu bisa, ataupun kita kurang enak lah pikiran tidak tenang atau kalau gimana, itu bisa digunakan. Kan ada di Rigveda, cuma slokannya dari mantra berapa lupa ya. Om idam apa prawahta yat kim jam duritamai yat duham abi dudroham yat dua sepa mutadatan. Niki pelukatan tiang sudah buktikan. Begitu baca niki biasanya pakai raup wajah beda sekali. Beda ini kan. Penekanan tiang satu niki bagi pemirsa. Tadi kan diceritakan dijelaskan bahwa ada mantra yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nanti bisa di komen ya. Nanti mungkin Juru Panditnya bisa membalas mungkin mantranya lewat balasan. Nanti tiang cantumkan di deskripsi. Lebih bagus. Beserta artinya nanti kan ada itu artinya. Itu bagus sekali. Karena tiang sudah buktikan beberapa mantra-mantra untuk melukat itu. Ini reaksinya instan ya. Bagus banget. Memang patut ya. Seperti apa yang disampaikan Juru Pandit tadi ini kan. Disinilah fleksibelnya kita sebagai umat Hindu. Gitu. Fleksibelnya sebagai umat Hindu. Wah, keren. Terus. Dari tadi ini kan disampaikan yen joh pasih ya. Di sumber air dados. Yang di mata air masih jauh bungka dados. Saat-saat tertentu jak biang gitu sepikirannya jak mumet jak tunas soyo. Tunas itu ya. Tuh ya dia ke baca. Inilah yang kita bacakan seperti mantra tadi. Langsung ya kan. Itu simpel sekali tiang sudah banyak. Apalagi habis kita kan sudah semua berkeluarga. Habis kita berhubungan suami istri, baca nih di dalam kamar mandi langsung galang padang pikiran. Kita yang kasih bocoran. Ada trik spesial. Pokoknya tidak kaku, harus ke laut. Harus ke laut. Karena gini, di air pun ada energi. Makanya kalau orang tidak bisa bermantra, cukup bawa niki. Saya mohon
kepada kekuatan yang ada di dalam air ini untuk membuat diri saya tenang, atau apapun bahasa yang kita gunakan, asal fokus. Yang ngucapan itu kena yang lain kan sing tertuju kepada air. Jadi sugesti pikiran yang kita ini tidak masuk ke dalam air. Itu afirmasi. Gitu ya. Namun itu demun mungkin waktunya nih udah lama nih. Inilah uniknya, tidak terasa waktunya berjalan di saat kita melakukan salah satu pembahasan. Menarik nih. Nah niki menarik sebetulnya karena yang didampingi oleh orang-orang yang hebat. Jadi tiang pun kena vibrasi aura yang hebat, aura positif. Ini kayaknya ada sesuatu. Nah mungkin amunike demun semeton. Jadi apa yang kita bahas malam ini, jadi kita bertiga tidak ada narasumber. Ya. Semua memiliki pengalaman, diskusi. Semua memiliki pengalaman, pengetahuan. Kita gabungkan, nanti kalau memang masuk di akal, masuk di hati, silahkan terapkan. Kalau enggak, ya lewatkan begitu saja. Oke, semeton. Dari setelah pembahasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa inti dari apa yang diceritakan bahwa pikiran sangat berperan di dalam menetralisir energi negatif dalam diri. Mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulan. Betul sekali. Untuk lebih lanjutnya mungkin lakukan di rumah masing-masing dan cari rasanya seperti apa yang mungkin Anda rasakan. Sekian dulu video dari pembahasan energi negatif ini. Mungkin ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam konteks belajar. Mungkin seperti itu. Di rumah Sarangkale kita tutup dengan Pram Santi. Om Santi Santi Santi.